Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrari fid dharaini amin. Al-babus sadisu wasittun. Bermula bab yang ke-66 adalah fi fadlil asa, menerangkan tentang keutamaan tongkat teken. Rawa Maimun bin Mahran telah meriwayatkan Maimun bin Mahran Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Sayyidina Abbas. An-Nausunya Abdullah bin Abbas qala telah berkata, imsakul asa, membawa tongkat, nyekeli teken, adalah sunnatul anbiya, sunnah dari para nabi-nabi, wa alamatul mu'mini, dan alamat tanda dari orang mukmin. Qala al-Hasanul Basri, berkata Syekh Hasan al-Basri, seorang tokoh ulama pada zaman tabi'in. Beliau termasuk kabair karena beliau menguasai 3 ilmu agama sekaligus. 3 ilmu agama itu yang menjadi rukun agama: 1 iman, rukun iman, ahli dalam bidang keimanan, ahli dalam bidang fikih tauhid, dan ahli dalam bidang ihsan tasawuf. Sehingga beliau mendapat gelar kubara. Beliau berkata, lil ukazah sittu khisalin, tongkat itu mempunyai 3 perkara. 1 sunnatul anbiya, sunnah dari para nabi, wa alamatul mu'mini, dan alamat dari orang mukmin, wa zinatus sulaha, dan hiasan bagi orang-orang yang soleh, wa silahun alal a'da, dan juga senjata terhadap musuh, yakni maksudkan beliau Syekh Hasan musuhnya itu al-kalba, anjing, wal ayyata, dan ular, wa ghairahuma, dan
selain keduanya. Malah ular itu kalau kebetulan tongkatnya itu seperti tongkat saya itu kayu, bahasa Maduronya kayu santegi, itu ditakuti ular itu. Wa ghairahuma, dan selain anjing dan ular. Wa aunud du'afa, dan pertolongan bagi orang yang lemah. Yang lemah loyo, habis duduk lama gitu terus berdiri, jalan jatuh saya. Harus berhenti dulu lalu pegangan tongkat, setelah itu baru jejak, itu baru jalan. Jadi pembantu bagi orang yang lemah. Warahmul munafiqin, dan kebencian dari orang-orang munafik. Wa ziyadatun fit ta'ati, dan sebagai tambahan dalam ketaatan-ketaatan. Kalau jalan sendiri ke masjid tidak patek mampu, kalau bertongkat itu bisa jalan, nah itu membantu. Wa yuqalu, dan dikatakan, idza kana ma'al mu'mini, jika ada beserta orang mukmin apa al-asa, tongkat, yahribu, maka lari minhu dari orang mukmin siapa asyaitonu, setan. Wa yakhda'u, dan akan tunduk lahu kepada orang mukmin siapa al-munafiq, orang munafik. Wal fajiru, dan orang yang durhaka. Watakunu, dan ada tongkat itu kiblatnya. Idza sholat, apabila dia sholat, ditaruh di depan. Wa quwwatuhu, dan kekuatannya. Idza aba, apabila dia lemah. Wafiya, dan di dalam tongkat manafi'u katsiratun, ada manfaat-manfaat yang banyak. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi qissati Musa, mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam, waktu ditanya oleh Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa hushu 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apakah yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa, kata Allah. Nabi Musa kan megang tongkat waktu dipanggil di Gunung Sinai, datang bawa tongkat, ditanya apa yang kau pegang tangan kananmu itu.
Qala berkata Nabi Musa, hiya asaya, ini tongkatku, atawakau alaiha, aku pergunakan untuk bertelekan. Kalau berdiri bertelekan dengan dudukan dengan tongkat ini. Wa usubya ala ghanami, dan untuk menggiring dengan tongkat itu kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku pada tongkat ini ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kila dikatakan fiha alfu nau'in minal manafi', ada 1000 macam dari manfaat tongkat itu. Tapi ada yang tidak mau bawa tongkat. Kelihatannya kok. Tapi tongkat itu saya itu tidak minta. Tidak minta dan tidak beli. Pertama kali waktu di Kangean itu, ke pondok pesantren Kangean itu oleh kiainya itu diberi tongkat kayu santegi itu. Ya, gitu. Terus lama-lama ada orang melihat saya bawa tongkat, kasih. Saya hitung itu ada 6 apa 7 itu tongkat saya. Sudah saya berikan orang 1 itu ya. Al-babus sabi wasitun, bermula bab yang ke-67. Fi zawalid dunia anil mu'minin, menerangkan tentang lenyapnya dunia, hilangnya dunia dari orang mukmin. Ruwiyah telah diriwayatkan an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah qala, telah berkata, amma Abu Bakrin, adapun bermula sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, falam yuridid dunya, maka sahabat Abu Bakar itu tidak menginginkan dunia. Walam turidhu, dan dunia itu ya tidak seneng, tidak ingin sama Abu Bakar. Abu Bakar tidak seneng, dunianya tidak seneng. Tipok. Wa amma Umaru radhiyallahu an, adapun sahabat Umar radhiyallahu an, faqad aradathu, dunia itu ingin ikut Umar, tapi walam yuridha, Umar yang tidak senang dilok itunya. Wa amma Utsmanu, adapun sahabat Utsman radhiyallahu anhu, faqad nala minha, beliau telah memperoleh dari dunia, wa nalat minhu, dan dunia juga memperoleh Utsman. Zaman sahabat itu, zaman Nabi itu, beliau itu seorang konglomerat. Tidak ada orang Arab yang kekayaannya melebihi Utsman itu.
dan Sembodo dermawannya juga terkenal. Utsman itu suatu ketika pada zaman paceklik, pada zaman krisis moneter di sana itu, tidak ada seorang pedagang pun yang mampu mendatangkan, mengimpor bahan makanan ke Mekah. Tidak ada seorang pedagang pun, kecuali hanya Utsman saja. Pada waktu Utsman itu ada berita bahwa kafilah Utsman sebanyak 1000 unta, itu miliknya sendiri, unta 1000 itu penuh dengan bahan makanan pokok syarat datang. Itu para pedagang sudah kelompok berkumpul di rumah Utsman semua, masing-masing mendaftarkan diri untuk ditunjuk sebagai pengecer. Lalu Utsman melihat orang sekian itu, beliau enak tanyanya, baik, sampean berani kasih keuntungan berapa? Nanti dilihat fakturnya saja. Lihat faktur, kalau belinya sekian, kulaknya sekian, kami kasih berani keuntungan berapa? Sudah, para pedagang itu mulai menawar, mulai dari 10%, ditolak terus enggak, kurang banyak, sampai akhirnya ada yang berani memberi keuntungan 200%. Utsman mesti geleng kepala, kurang banyak katanya. Akhirnya pedagang itu jengkel. Situasi seperti begini ini dalam keadaan paceklik, kamu mau minta keuntungan berapa Utsman? 200% kok kurang banyak. Artinya kalau kulaan 1000, kami berani membeli 3000, kan untungnya sudah 200%. Nah kurang banyak, sudah ada yang nawar lebih tinggi kok. Berapa? Ada yang menawar memberi keuntungan 700% katanya. Wah, terkejut semua pedagang itu, saling menoleh ke temannya. Siapa? Karena tidak ada yang mengaku, bergeleng semuanya. Siapa man? Tunjukkan siapa yang berani memberi keuntungan 700% katanya. Allah katanya. Allah menyatakan, Kul amalin bi asli amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Setiap amal kebajikan itu dilipatkan pahalanya 10 kali sampai 700 kali, kan 700%. Kamu berani ngungkuli? Ya ndak ada, ya sudah, saya jual kepada Allah saja ini. Saya jual kepada Allah, diumumkan pada masyarakat yang datang berbondong-bondong. Ini sudah saya jual kepada masyarakat, kepada Allah. Silakan ambil sendiri-sendiri keperluannya. Ya, zaman orang masih zuhud, perlu 2 kilo ya ambil 2 kilo, ambil sekilo ya ambil sekilo. Kalau sekarang itu gak ada prauto. Itu Sakha Utsman, terkenal kedermawanan Utsman itu. Utsman itu senang pada dunia, dunianya ya senang kepada Utsman gitu. Bab dipergunakan mesti untuk kebajikan itu. Wa amma Aliun, adapun Ali radhiyallahu taala anhu, bakana yarju minha, maka ada siapa Ali itu mengharapkan minha dari dunia ahyana kadang-kadang.
wa yatrukuha dan meninggalkan dunia ahyanan kadang-kadang. Kadang-kadang ingin, kadang-kadang tidak. Wa amma nahnu adapun bermula kami, kata Muawiyah bin Abi Sufyan, faqad tamarraghana maka benar-benar telah menodai akan kami via pada dunia dhahran pada lahirnya libatnin pada untuk perut fala tadri maka kami tidak tahu malah nadri ila madza yasirul amru kemana akhirnya kami ini. Waqala dan berkata siapa Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam itu sahabat yang rumahnya selalu dipakai bersembunyi Rasulullah untuk mengajar para sahabat. Nah itu rumahnya sekarang itu sudah menjadi termasuk Masjidil Haram. Jadi untuk tangga naik yang di sebelahnya dekat istana raja itu ya, yang sebelah sini dan yang sebelah sana ya. Itu Zaid bin Arqam. Katanya kunna inda Abi Bakrin, kami berada di rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fada'a maka minta bisyarabin minuman. Fa'ata maka mendatangkan Abu Bakar bimain air wa asalin dan madu. Abu Bakar minta minum, kemudian didatangkan diberi air dengan madu. Falamma atahu adnau, kemudian setelah didekatkan pada Abu Bakar min fihi, dekat dengan mulutnya, baka maka nangis ya Abu Bakar. Fabaik wa fabakaina, maka kami juga ikut menangis. Libukai karena tangis Abu Bakar. Fasakatana maka membuat diam akan kami diam dari menangis. Walam yaskut, dan Abu Bakar belum menangis. Summa masa'a ainaihi, kemudian mengusap kedua matanya. Fakulna ma hajatuka ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai khalifah Rasulullah SAW, hajat sampean itu apa? Qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya berserta Rasulullah SAW. Fara'aitu maka saya melihat Rasulullah yadfa'u an nafsi, menolak dari dirinya syai'an
menolak sesuatu. Walam aramahu syai'an, sedangkan saya tidak melihat sesuatu ada pada beliau. Wala adan, dan tidak pada seseorang. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, araka tadfa'u an nafsika syai'an. Saya melihat Tuhan menolak dari diri Tuhan sesuatu. Wala ara ma'aka ahadan, dan aku tidak melihat beserta panjenengan akan seseorang pun. Qala, bersabda Rasul, hadi dunia, inilah dunia, tamassalat, telah menjelma li bagiku. Fakultu, maka aku berkata, ilaika anni fatanhatu, yang kau intal fatu, apabila lepas. Siapa engkau intafalta anni, dari aku, falan yaflitu anni man badaka, maka tidak akan lepas dari aku siapa orang sudah engkau. Fakhiftu an talaqani, maka saya khawatir kalau dunia itu menemui aku. Suma wadu'al ina'a, kemudian meletakkan wadah minum itu minyatihi, dari tangannya, walam yashrab, dan tidak jadi minum. Itu Sayyidina Abu Bakar. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, man asaba minad dunya syai'an min halalin, barang siapa yang memperoleh dari dunia sedikit dari barang yang halal, fala yakunu, maka janganlah menjadi orang itu isman, orang yang berdosa, asiman, orang yang berdosa, fi zalika, di dalam harta yang sedikit itu, in akhadau, jika dia mengambilnya. Walakin lau tarakau kana anfa'a li akhiratihi, akan tapi jika ia meninggalkannya itu adalah lebih bermanfaat bagi akhiratnya, hendaklah dia meninggalkan. Li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, halaluha, kehalalan dunia itu, uang itu kalau kita halal, kita terima, hisabun, mesti dia kena hisab, tidak bisa tidak. Wa haramuha, dan keharaman dunia itu azabun, mesti kena siksa.
Maka itu umat Islam waktu itu disegani oleh orang-orang karena zuhudnya itu. Pernah Raja Gotia Barat zaman Khalifah Umar bin Khattab itu datang mengirimkan utusan menemui Khalifah Umar, dicari di Madinah, tidak ada rumah yang menonjol yang bisa dikatakan itu istana, itu tidak ada, rumahnya sama semua. Akhirnya utusan itu datang bertanya kepada orang, di mana rajamu? Kami tidak punya raja, kami hanya punya pemimpin orang-orang mukmin, Amirul Mukminin. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Oh, cocok ya. Mana istananya? Tidak ada istananya, tidak punya istana kami. Yang ada hanya rumah biasa saja. Ditunjukkan mana rumahnya itu. Setelah utusan dari Raja Gotia Barat itu datang ke rumah Utsman, tanya di sana, dijawab, kemana Umar? Nah, sedang keluar kota tadi, jalan-jalan sama dua orang sahabatnya. Naik apa? Tidak naik apa-apa, jalan kaki. Kemudian dicari di luar kota. Umar itu tidur ya di pasir itu beserta dua orang temannya tuh, ngorok tuh, enak ngorok. Umar mengenakan jubah dan jubahnya itu ada tembelannya 14. Tembelan jubah Umar itu 14. Itu ada dalam kitab Nasai Ulibat, itu diceritakan tembelan jubah Umar. Melihat itu terkejut si utusan yang pakai pakaian yang serba gemerlapan hebat. Ini yang ditakuti orang sedunia itu, pakaiannya tembelan gitu. Maka itu tidak ada yang kepengen ngerampok. Apa yang dirampok? Temannya begini, lah saya begini. Itu Umar bin Khattab. Berkata Abdullah bin Umar, man asaba syai'an minad dunya, barang siapa yang memperoleh sedikit dari dunia, naqasa min akhiratihi, dia akan berkurang, akhiratnya berkurang. Wa in kana kariman 'ala Allah, meskipun dia itu orang yang mulia menurut Allah, dermawan sekali. Na'udzubillahi min makrillah, kita berlindung kepada Allah dari makar Allah. Al-Babu Tsamin wa Sittun, bab yang ke 68.
adalah fi alamatis saati menerangkan mengenai tanda-tanda kiamat, alamat kiamat. Qala al-faqih, berkata al-faqih Abdul Lais as-Samarqandi rahimahullah, rawa Waqi'un, telah meriwayatkan Syekh Waqi' an Sufyan, dari sahabat Sufyan, an Furad, an Abid Tufail, an Hudzaifah ibni Asid atau Usaid, qala, katanya, ittala'a, nampak siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min hurfatihi, dari kamar beliau muncul. Wa nahnu, sedangkan kami natadzakaru sa'ata, sedang berbincang mengenai hari kiamat. Wa qala, maka Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta takuna asyru ayatin qablaha. Tidak akan terjadi apa hari kiamat. La taqumus sa'atu, sehingga terjadi 10 tanda sebelumnya. 10 tanda. Tanda yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Matahari terbit dari barat. Wad dajjalu, dan dajjal. Wad dukhanu, dan asap. Wadabbatul ardi, dan binatang bumi. Wa Ya'jud wa Ma'jud, dan makhluk yang bernama Ya'jud wa Ma'jud. Wa khuruju Isa alaihissalam, dan keluarnya Nabi Isa alaihissalam, ini yang bisa mengalahkan Dajjal, ini Nabi Isa. Wa salatu khusufin, dan 3 gerhana. Khasfun bil maghrib, 1 gerhana di barat. Wa khasfun bil masyrik, dan 1 gerhana di timur. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan 1 gerhana di tanah Arab. Wa narun, dan api, tahruju, yang keluar apa api, min qa'ri adnan, min qa'ri adn, dari jurang
yang ada di daerah Aden. Tasukun nasa, yang menggiring manusia ilal mahsyar, ke padang mahsyar. Tabitu mahum, menginap beserta mereka, idza batu, tatkala mereka menginap. Wa taqilu ma'hum idza qalu, wa ruya an Umar radhiyallahu an, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah bil alamin. Subhanaka la nuhsi thanan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa diryatil aghyar ta'ima bil yasan. Allahumma ja'alna mauladana talamila min alim wa la taj'alna ya mi'ali syarifan wa atina subhana salam rabbana aziz ya ghafar ya rabbana. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.